seluruh dunia. Misi Allah tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Dia suruh kita pergi, bukan berarti kita tak ada kuasa apa-apa. Setelah dihabisinya dulu musuh, mission impossible yang dikerjakannya, misi yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Allah. Dikerjakannya itu mati di kayu salib, ditanamnya, dihancurkannya semua sangat mau, tidak ada lagi artinya. Diam, tunduk kepadaku, kunci kerajaan surga sudah diberikan. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan apa? Dihukum. Bahwa penginjilan ini, kita kan berbicara kenaikan Tuhan ke surga, pencurahan Roh Kudus, tapi penginjilan ini paling penting bagi kita. Karena kita kalau sudah dicurahkan Roh Kudus pasti tidak bisa diam. Kita akan merindukan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita akan bersukacita melayani, mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita pergi ke satu tempat penginjilan, karena itu panggilan kita sebagai hamba Tuhan, ada yang bertobat, itu karena Tuhan izinkan mereka perubahan. Tapi bagian kita sebagai pelayan, kita kerjakan. Kita pekerja milik Tuhan. Tuayan pun milik Tuhan. Maka kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, banyak pun jemaat kita, banyak pun murid-murid yang bertobat, jangan pernah sombong. Apa di dalamnya? Dan lagi dalam nama Yesus, berita tentang apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Dua ini satu paket, pertobatan dan pengampunan dosa. Pertobatan itu apa? Kembali kepada Tuhan. Kembalinya harus radikal. Tidak boleh satu kaki di sini kaki yang lain. Di setan satu, di sini yang lain. Makanya pegawai-pegawai negeri atau pegawai apapun, jangan pencuri doi, jangan korupsi, jangan menipu, manipulasi data, jangan. Kalau sudah menikah cukupkan satu istri. Kalau belum menikah tinggal dengan kekudusan hidup. Jangan pacaran sembarangan, peluk-pelukan dengan yang belum menikah. Sebelum menikah jangan raba, jangan peluk, jangan cium, jangan. Jadi pertobatan dan pengampunan dosa satu paket. Bertobat ini dulu baru datang pengampunan. Tapi kalau masih terikat percabulan, apa itu percabulan? Itu tadi kecemaran najis. Belum ada hubungan diberkati dalam Tuhan, sudah melakukan hubungan badan. Mau ciuman kok, mau pelukan kok, raba-raba. Oh maaf, ini harus dikasih tahu. Baru pemuda-pemudi kuliah, suruh kuliah, tapi di kamarnya dibawa laki-laki atau laki-laki bawa anak perempuan. Itu percabulan, melakukan di situ hubungan-hubungan yang tidak diberkati dulu. Itu percabulan anak. Perzinahan, kalau salah satu sudah menikah, baru disebut perzinahan. Kecemaran, hawa nafsu, ini tiga, ini sama. Kecemaran itu najis. Belum apa-apa sudah berzinahan. Bercabul. Di setiap rumah kalau dilihat ini cabul tanpa hormat ke Tuhan. Kutuk kebodohan, kemiskinan. Kenapa? Tuhan tidak akan memberikan berkat kepada orang yang melawan firman. Kita tidak akan mengerti pribadi Kristus kalau tidak ada Roh Kudus. Dangkal namanya. Kitanya bilang aku orang Kristen. Tapi begitu kita terima Roh Kudus ini akan menjelaskan sampai mendetail. Satu, akan menegur hati kita kalau waktu mau berbuat dosa. Ketiga, dia akan mengajari kita terus menerus untuk menjadi berkarakter seperti Kristus. Dia yang menolong kita. Ada amin? Inside, di dalam. Dia manis dan lembut. Roh kebenaran, Roh Kudus kan kebenaran, roh kebenaran ini yang nyambung ke sini sehingga pengajaran Kristus itu, kebenaran itu bisa nyambung ke sini, hikmatnya ada, maka kita melakukan kebenaran, bukan kebohongan. Roh Kudus ini yang nyambung pengajaran Kristus diingatkan ke kita sehingga kita sanggup melakukan kekudusan hidup. Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong kita di zaman anugerah ini sehingga kita bisa bergerak, bisa berkarya, bisa menginjili, bisa kita terharu, bisa kita sedih melihat dosa. Ada amin? Dia memanggil, memilih, menetapkan engkau dan aku menjadi anak-anaknya. So, tidak ada namanya main gila. Tidak ada namanya kompromi terhadap dosa kaki sebelah sambil menyembah Tuhan. Pengajaran Bukit Kasih tidak akan berubah berdasarkan Alkitab sebab kita mau ke surga. Tidak ada satupun kita yang rindu tetap di bumi ini. Saya tidak mau. Dan setelah mati tidak ada yang mau, dan saya tidak mau untuk masuk kepada neraka. Saya rindu kepada Kristus karena dia menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu kita harus kuat. Tidak boleh kita memberikan, kan saya manusia biasa, saya terbatas, oleh karena itu saya berdosa, itu biasa. No. Katakan I have Holy Spirit. Saya punya Roh Kudus yang menguatkanku, yang menolongku, sehingga aku bisa berbuat banyak hal yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tidak masuk surga kita. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Iya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah
adalah anak Allah. Maka Yesus berkata kemarin kita pelajari, adalah lebih berguna kalau aku pergi ke surga, sehingga aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu. Dengan Roh Kudus inilah maka kita akan kuat sepanjang segala abad, dari generasi ke generasi, akan terus lahir dan mati di dalam Tuhan. Dan kita percaya yang mati itu sudah ada di Firdaus saat ini, anak-anak Tuhan. Dan penginjilan akan terus diberitakan karena Roh Kudus itu menolong kita sampai Yesus datang kembali kali yang kedua menjemput kita semua. Dan ini adalah iman percaya kita. Bukit Kasih bukanlah denominasi ya, biar kalian tahu. Kami tidak pernah menekankan denominasi gereja ini. Di sini adalah percaya benar-benar terhadap Yesus, mengandalkan Yesus seutuh-utuhnya. Itu di sini inti. Bukan memperbanyak jemaat denominasinya, misalnya GSCA, denominasi misalnya GBI, denominasinya misalnya GMI, denominasi tidak. Oleh karena itu, pelayanan kita adalah pelayanan all round, okumene. Siapa yang melihat Yesus, datang sini. Rindu ke Yesus dan masuk surga, datang sini. Perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan Allah yang besar adalah apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yang dikerjakan Allah itu sendiri, yaitu dia dari surga turun ke bumi, lahir di kandang domba, melakukan pelayanan, mujizat dan lain sebagainya. Dia mati di kayu salib untuk menghancurkan kematian kita oleh karena dosa, oleh karena kutuk, oleh karena kuasa kegelapan. Setelah itu turun ke dalam kerajaan maut, menghancurkan kerajaan maut sehingga sengatnya tidak ada lagi, dan dia bangkit dari kubur dengan tubuh kemuliaan. Kemudian naik ke surga, menyediakan tempat bagi semua mereka yang mendengarkan. Di dalam Yesus ada hidup kekal. Penuh dengan Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh, kita bisa bernubuat, kita bisa menari dalam roh, bernyanyi dalam roh. Oke, itu tidak apa-apa. Tetapi saat kita selesai dipenuhi dengan Roh Kudus, siapa kita yang bisa dipimpin Roh Kudus? Siapa kita yang mau dipimpin Roh Kudus every day? Jangan hanya 10 hari heboh, habis itu dosa. Makanya anakku, kita ini semua dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Mau kita, Roh Kudus itu siap, karena itu pekerjaannya. Semampu kita, sebab kita memiliki Roh Kudus. Ada amin? Jangan bilang saya lemah. Kau lemah memang. Saya lemah. Saya kan manusia biasa. Tinggal dengan manusia biasa. Biasa kok, Abraham saja berdosa, ambil Hagar begini-begini. Kalau dibilang begitu, rohmu lemah. Tapi kalau kita bilang, aku memiliki Yesus, aku memiliki Roh Kudus yang menguatkanku setiap hari. Sebab Roh Kudus itu menguatkan, ada amin. Dia penguatan bagi kita, dia penghiburan, dia penolong. Dia bersekutu dengan kita dan memberikan kekuatan juru selamat bagi roh kita every day. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan, Pengajaran Bukit Kasih tidak akan berubah berdasarkan Alkitab, sebab kita mau ke surga.